hari-hari tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Amen. Kita ketemu lagi Yeah. dalam ibadah kita malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amen. Kita akan bersuka cita, kita akan mendengar, kita akan memuji Tuhan, Amen. dan kita akan mendengarkan khotbah sebentar yang akan menguatkan setiap Amen. kita. Mari siapkan hati kita, kita akan memuji Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari Tuhan bicara buat kami malam hari ini. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biar kami bisa memahami, menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami malam hari ini. Terlebih buat seluruh jemaat-Mu juga yang bersama-sama dengan kami malam hari ini. Bicaralah buat kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saya akan menyampaikan beberapa kegiatan buat kita 1 minggu ke depan berkaitan tentang ibadah kita. Melihat kondisi dan situasi yang masih terus diupayakan oleh pemerintah kita, yaitu masalah wabah COVID-19, maka ibadah kita untuk minggu ke depan, mengawali bulan yang baru, kita akan tetap ibadah secara online, masih tetap di rumah saja, dan saudara tetap dukung dalam doa supaya segera seperti kerinduan kita bersama, kita bisa ibadah segera bersama-sama di gedung gereja kita di Jalan Jatinegara Barat Raya 195, sehingga kita bisa kembali mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan menyelamatkan bangsa kita dari COVID-19. Puji Tuhan. Apapun nanti akan kami sampaikan, kami akan segera update. Saya akan kabarkan segera kembali. Kalau ada perubahan-perubahan yang akan kita sampaikan, akan segera kita sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya kira itu saja pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada kita malam hari ini. Dan sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Mengakhiri bulan April ini, saya percaya saudara tetap sehat, dipelihara, dan tetap ada dalam berkat perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Nah, doa saya biar mengawali di bulan yang baru nanti, semua kita pada akhirnya berkemenangan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, ini pengumuman kita buat sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya sangat senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dari tempat kediaman dari saudara terkasih kita Ibu Rita di daerah Tebet.
Saya menyapa saudara, shalom buat semua jemaat Tuhan, umat Tuhan, dan secara khusus jemaat GTDI Jatinegara, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat hari Minggu, selamat beribadah secara online. Dan saya percaya di tempat di mana saudara bersama-sama dengan keluarga, saya yakin Tuhan hadir ada di sana. Dan kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita, saya percaya mujizat tetap ada. Pasti kita akan lihat ada terobosan, ada pemulihan, perkara besar terjadi buat kita. Puji Tuhan, tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung daripada bulan April tahun 2020. Dan minggu depan kita akan mengawali bulan yang baru di minggu yang pertama. Dan kita akan kembali menikmati nanti perjamuan kudus di awal minggu dan di bulan yang baru, bulan Mei tahun 2020. Baik, malam hari ini kita dengan cepat kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan buat kita sebelum kita tinggalkan bulan April ini. Dan satu tema yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah tetap mengasihi Tuhan dan sesama dalam masa krisis sekalipun. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara bisa menyimak Alkitab saudara. Saya akan bacakan buat kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Judulnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang pertama berkata demikian, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang percaya firman Tuhan katakan bersama-sama dengan saya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, tidak terasa saudara, kita sudah ada di penghujung daripada bulan April tahun 2020. Dan beberapa hari yang lalu saudara kita, saudara sepupu kita, mereka sedang baru menjalani doa dan puasa. Nah saudara-saudara, saya ingat satu kali ketika saya ada masih di organisasi yang lama, Bapak Ibu Saudara, saya satu kali diingatkan, dan ini menjadi program daripada gereja kami pada waktu itu, kalau saudara sepupu kita mereka mau doa dan puasa, maka kalau mereka 30 hari, kita biasanya 40 hari. Artinya kita 5 hari sudah puasa dulu sebelum mereka berpuasa, dan 5 hari lagi kita akan tetap berpuasa setelah selesai mereka berpuasa selama 30 hari. Artinya kalau mereka 30 hari doa dan puasa, kita 40 hari berpuasa mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Nah, satu kali saudara, pemimpin kami mengajak kami untuk melakukan doa dan puasa selama 40 hari. Karena pemimpin kami berkata bahwa tanpa doa gereja akan mengalami kematian. Tanpa doa, maksud saya, gereja tidak akan pernah mengalami penuaian. Tanpa doa, maka gereja tidak akan pernah melihat ada perkara-perkara yang besar. Nah, hari itu saya ingat kami sedang doa dan puasa, saudara, selama 40 hari. Dalam keadaan doa dan puasa, saya sebagai seorang hamba Tuhan juga harus tetap melakukan
pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, saya ingat satu kali saya janji dengan seorang ibu yang harus kami layani, sementara kami juga sedang ada dalam doa dan puasa. Lalu saya mengajak beberapa teman-teman tim doa untuk mendampingi saya, mendoakan serta melayani satu keluarga yang akan kami layani. Nah, saudara-saudara, begitu kami berjalan, saudaraku, saya membawa kendaraan dari kantor, lalu beberapa teman ada di dalam mobil itu. Tidak berapa lama kemudian kami keluar dari kantor, kami harus berhenti di salah satu lampu merah, saudara. Saudara tahu di Jakarta itu cukup banyak para peminta-minta, saudara. Satu kali waktu kami sudah sampai di sana dalam keadaan doa dan puasa, tiba-tiba begitu mobil saya berhenti beserta dengan tim yang ada di dalam mobil itu, saya melihat ada seorang peminta-minta itu bangkit dari tempat duduknya, yaitu di trotoar di tempat di mana dia duduk. Begitu dia bangkit dari tempat duduknya, dia coba berjalan dengan sekuat tenaga karena keadaannya pincang, saudara. Lalu dia coba untuk mendekati mobil saya. Begitu sampai di samping mobil saya, karena ketepatan saya yang jadi drivernya, lalu dia ketok pintu mobil saya. Kemudian dia tadahkan tangannya. Saudara-saudara, waktu dia tadahkan tangannya, tiba-tiba Tuhan itu bertanya, "Hambaku, menurut engkau, peminta-minta yang datang kepadamu punya pengharapan atau tidak?" Kata Tuhan. Menurut saudara, Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di rumah menyaksikan program ini, menurut saudara, peminta-minta yang datang kepada saya, ketok pintu mobil saya, lalu dia tadahkan tangannya, menurut saudara dia punya pengharapan atau tidak? Saya berkata dia punya pengharapan. Lalu Tuhan itu ingatkan kepada saya, karena kami sedang ada doa dan puasa. Lalu Tuhan bilang begini, saudara. Setiap kali kita datang sama Tuhan, baik secara bersama-sama seperti yang saudara lakukan hari ini, engkau datang beribadah bersama-sama dengan keluarga, engkau harus datang dengan pengharapan sama Tuhan. Entah itu secara pribadi atau secara keluarga, setiap kali kita datang menghadap Tuhan, baik lewat doa dan puasa termasuk ibadah kita harus datang dengan pengharapan. Alkitab berkata, pengharapan itu seperti sauh dalam sebuah kapal. Saudara tahu kalau kapal itu bersandar, maka biasanya ABK-nya atau anak buah kapal itu akan melemparkan jangkarnya. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika kapal ini bersandar, sehingga kalau sekonyong-konyong datang, ada badai, ada topan, maka dengan jangkar ini tentunya dia akan menahan kapal ini jangan sampai pecah, jangan sampai hanyut. Saudara-saudara, kita sudah melemparkan jangkar pengharapan kita kepada Tuhan. Badai, saudaraku, persoalan boleh datang, wabah COVID-19 boleh datang, melanda bangsa ini termasuk dunia ini. Tapi setiap kita yang menaruh pengharapan, saya percaya kita akan tetap kuat dan kita akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita harus punya pengharapan. Saya percaya keluarga yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara bisa menangkap siaran ini, waktu saudara juga menyaksikan program ini, saya yakin saudara datang dengan pengharapan. Dan saya percaya pengharapan itulah yang membuat saudara tetap bersuka cita, tetap setia dalam mengiring, bahkan dalam melayani Tuhan. Saya punya pengharapan, satu hari kelak, wabah dari bangsa ini, yaitu wabah COVID-19, segera berlalu. Itu pengharapan saya. Dan saya percaya setiap kita punya pengharapan, baik untuk masa depan keluarga, masa depan anak-anak kita, termasuk masa depan pekerjaan kita. Setiap kita punya pengharapan. Dalam kita berkata, pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, waktu peminta-minta itu datang kepada saya berkata sama Tuhan, Tuhan, dia punya pengharapan. Dan saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya rogoh kantong saya, lalu saya berikan sesuatu kepada dia. Saudara, pengharapan itu baik. Pengharapan itu harus semua kita miliki. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan yang berkata begini, saudara. Setelah diselidiki, dan saya setuju dengan apa yang hamba Tuhan ini katakan, saudara. Dia berkata begini, manusia itu masih bisa hidup tanpa makan, tanpa minum selama 3 hari. Masih bisa. Doa puasa Esther, saudara. Masih bisa. Tanpa makan, tanpa minum, 3 hari manusia masih bisa hidup, saudara. Lalu dikatakan lagi bahwa hamba Tuhan ini berkata begini, manusia itu masih bisa bertahan, saudaraku, selama 7 menit tidak bernapas. Jadi kalau saudara menyelam
Saudara bisa berenang sampai ke dasar saudaraku kolam renang, saudara bisa bertahan selama 7 menit, masih bisa hidup manusia itu. Sudah disurvei, sudah dibuktikan saudara. Tapi hamba Tuhan ini berkata begini, manusia itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa pengharapan 1 detik pun. Kalau orang itu sudah tidak punya pengharapan, jangankan hitungan menit, hitungan detik pun, kalau orang itu sudah tidak punya pengharapan lagi, maka cuma satu hal yang dia lakukan. Kalau dia tidak terjun bebas dari, katakanlah, dari gedung yang tinggi, mungkin dia akan pergi ke pasar, beli baygon, lalu dia akan tenggak baygon, saudara. Artinya dia akan cari jalan pintas, karena dia pikir sudah tidak ada lagi jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Karena dia sudah putus asa, tidak ada lagi pengharapan. Itu sebabnya, saudaraku, mari terus berharap sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, termasuk COVID-19, kita yakin pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Kita akan melihat bangsa ini, keluarga kita akan selamat dari wabah COVID ini. Termasuk bangsa ini bangkit dan dipulihkan kembali, bahkan akan terjadi keselamatan yang besar bagi bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, pengharapan itu baik. Tapi kalau saudara baca 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 berkata begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya Alkitab berkata adalah kasih. Saudara-saudara, pada waktu saya memberikan, saya merogoh kantong saya dan berikan sesuatu kepada pengemis ini, saudara, tiba-tiba Tuhan itu bertanya ulang kembali, hambaku, menurut engkau peminta-minta yang datang kepadamu mengasihi engkau apa tidak? Kata Tuhan. Menurut saudara bagaimana saudara? Apakah peminta-minta ini yang datang kepada saya, apakah dia mengasihi saya? Menurut saudara bagaimana? Saya katakan tidak saudara. Dia tidak mengenal dengan saya juga tidak kenal dengan dia, saya juga tidak pernah bikin janji untuk ketemu dengan dia. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Ketika saya bertanya seperti itu sama Tuhan, memberikan jawaban seperti itu kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu mengajarkan sesuatu kepada saya, dan dia bilang begini, kalau engkau datang kepadaku, baiklah engkau datang bukan karena engkau butuh sesuatu, tapi biarlah engkau datang kepadaku karena engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Kalau tidak, engkau tidak lebih daripada peminta-minta yang datang kepadamu, kata Tuhan. Saudara-saudara, saya berdoa, biarlah setiap kali kita menghadap Tuhan, seperti malam hari ini bersama dengan keluarga, saudara datang kepada Tuhan bukan karena supaya engkau diluputkan dari wabah ini. Bukan berarti salah, saudara. Tetapi bukan itu motivasi yang utama. Memang Tuhan itulah satu-satunya pengharapan kita. Dia adalah sumber pertolongan dan kehidupan kita. Tapi dasar yang utama setiap kali kita datang sama Tuhan, bukan karena supaya kita, saudaraku, kaya, supaya kita disembuhkan, mengalami mujizat, bukan. Tapi Tuhan ajar kepada kita, setiap kali kita datang kepada Tuhan, biarlah kita datang karena mengasihi Tuhan. Kalau ini dasarnya, ini motivasinya, maka 1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-9 berkata, maka apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mengukur betapa besar kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sedang mengukur apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari bulan dan tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita, biar dalam masa-masa krisis sekalipun, biarlah saudara dan saya setiap kali datang menghadap Tuhan, kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Dan nanti kita akan lihat lagi pesan Tuhan berikutnya kepada kita. Saudara-saudara, Alkitab tadi berkata dalam kitab Ulangan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka saudara akan beruntung, saudara. Dikatakan dalam ayat kitab Ulangan ini tadi, yang pertama, saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan umur panjang kepada kita. Tuhan akan memberikan umur panjang kepada kita. Itu berkat yang pertama yang akan kita terima kalau kita mengasihi Tuhan. Ada panjang umur atau umur panjang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ada orang berkata, buat apa kita memiliki umur yang panjang kalau keadaan kita tidak baik? Tapi tadi firman Tuhan berkata,
Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, bukan hanya umur panjang, tetapi keadaan kita baik, keadaan keluarga kita akan baik. Itu kata atau janji daripada firman Tuhan. Bukan cuma umur panjang, tapi keadaan keluarga kita, kesehatan kita, keuangan kita, semua yang kita kelola dibuat Tuhan semuanya menjadi baik adanya. Itu janji yang kedua. Yang ketiga, dikatakan bahwa kita akan menjadi sangat banyak. Saudara, saya percaya di balik COVID-19 ini, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka saya yakin dan percaya di mana masa-masa krisis yang sedang terjadi hari-hari ini, saya yakin engkau tidak akan pernah tutup mata, tutup telinga untuk melihat keadaan di sekeliling kita. Tapi saya yakin mungkin kita tidak bisa memberikan mereka mungkin soal makanan secara materi, saudaraku. Tapi minimal kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan pernah tinggal diam. Minimal engkau bisa mendoakan mereka. Engkau bisa memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Sehingga lewat pelayanan kita, Tuhan akan tambahkan jumlah bilangan orang yang percaya, yang akan diselamatkan oleh Tuhan lewat saudara dan saya. Itu buktinya kalau kita mengasihi Tuhan. Tuhan katakan, kita akan menjadi banyak. Anak-anak rohani kita akan Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita semuanya menghasilkan. Ya, ada buah-buah jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu yang keempat, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 tadi, berkat buat orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan bahwa kita akan menduduki tanah tempat di mana Tuhan berikan kepada kita. Tempat di mana saudara bekerja, tempat di mana saudara tinggal, tempat di mana kita tinggal termasuk bangsa ini, saya percaya bangsa ini juga pasti akan Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Saya yakin ketika kita melihat orang berdosa, engkau pun tidak akan tinggal diam, tapi engkau juga akan membawa mereka. Sehingga seluruh bangsa ini akan kita duduki, saudara. Tempat di mana kita bekerja, tidak ada yang mandul, tidak ada yang gugur. Semua juga kita pasti menghasilkan. Kita duduki, kita kuasai, kita kelola, dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, ini waktunya bahwa kasih itu adalah kekuatan. Kasih itu adalah, saudaraku, seperti tiket buat kita. Ya, itu adalah modal, itu adalah akses buat kita supaya kelak ketika Tuhan sudah panggil kita, itu seperti tiket supaya di tempat di mana Tuhan ada, kita pun akan ada. Saudara-saudara, kenapa sih Tuhan itu menyuruh kita supaya kita mengasihi Tuhan dan sesama kita dalam masa-masa krisis ini? Ada satu ayat yang bagus, saudara, dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa simak Alkitabnya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14, dikatakan demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kasih itu merupakan tiket buat kita. Katakan kalau saudara mau pulang, ya kan? Hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang rindu untuk kembali. Saudaraku ingin kembali ke pulang kampung, saudaraku, karena berharap bisa lebaran atau bisa puasa sama-sama dengan saudara-saudara mereka yang akan mereka jumpai di tempat tinggal mereka atau asal daerah mereka. Nah, saudara, orang kalau ingin pulang kampung, maka hal yang pertama yang mereka siapkan adalah pasti tiket. Karena dengan adanya tiket di tangannya, maka dia berharap dengan adanya tiket ini, dia akan berangkat dan segera dia akan tiba di tempat atau daerah atau kampung di mana dia tinggal, sehingga dia bisa berjumpa dengan keluarganya. Tapi saudara pernah bayangkan, ketika tiket ini sudah ada di tangan daripada orang ini, tanpa sepengetahuannya, ada orang gila yang mungkin coba untuk merampas tiket ini, saudaraku, untuk menyobek atau mungkin membuang tiketnya, maka saudara, saya percaya orang ini akan terus berusaha menjaga jangan sampai tiket ini hilang, sobek atau tidak berlaku lagi. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini ada banyak orang gila yang mencoba merampas tiket kita atau kasih kita? Caranya bagaimana? Caranya kadang-kala kita dibuat marah, ya, kita dibuat kecewa, dibuat pahit.
Saudara, tapi saya tahu itu adalah cara-cara iblis untuk merampas kasih kita, supaya kita hidup dalam kebencian, hidup dalam kemarahan, hidup dalam kepahitan. Itulah sebabnya bagaimana reaksi saudara ketika ada orang yang seperti ini. Saya berdoa saudaraku supaya kita tetap menjaga kasih kita, supaya kalaupun ada orang yang coba melukai, menyakiti hati kita sehingga kita kehilangan kasih, doa saya saudara tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama saudara dimanapun saudara ada. Karena apa? Kasih adalah modal kita, tiket kita, supaya kelak ketika Tuhan panggil kita, kita yakin kita ada di tempat di mana Tuhan ada. Alkitab tadi jelas berkata, barang siapa tidak mengasihi, sesungguhnya ia masih ada di dalam maut. Jadi kalau kita hidup di dalam kebencian, maka sesungguhnya saudara dan saya masih ada di dalam maut, saudara. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih, maka saya percaya ini menjadi jaminan bagi kita. Satu hari kelak Tuhan datang untuk menjemput setiap kita yang mengasihi Tuhan, maka kita yakin dan percaya di tempat di mana Tuhan ada, saudara dan saya pun pasti akan ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mengajarkan ini juga kepada anak-anak kita. Pada waktu kita ada dalam perjalanan, pada waktu kita di rumah, pada waktu kita makan dan minum bersama dengan anak-anak, tetap mengajarkan supaya anak-anak kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan mereka. Maka berkat tadi yang sudah kita bahas itu juga pasti akan menjadi bagian dari setiap generasi kita, setiap keluarga, termasuk anak-anak kita. Ada umur panjang, keadaannya baik, saudaraku. Bahkan lewat hidup mereka banyak jiwa akan diselamatkan. Di tempat di mana mereka bekerja, Tuhan akan memberikan kuasa dan otoritas kepada mereka, sehingga mereka bisa mendudukinya, menguasai, mengelolanya, untuk dipersembahkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya, apa tandanya kalau saudara dan saya berkata, engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu, dan juga mengasihi sesamamu, sekalipun dalam masa-masa krisis hari-hari ini? Saya percaya saudara sudah mengenal tentang cerita ini. Kenapa Saul itu ditolak menjadi seorang raja? Karena saudaraku, dia gagal dalam hal ini, saudara. Saya bacakan ayatnya buat kita, 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 dan 23. Dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Seperti pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Nah, saudara, saya mau katakan begini sama kita, bahwa kunci kemenangan anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan adalah kalau saudara dan saya punya telinga yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama kita, sekalipun kita sedang ada dalam masa-masa krisis, saudara. Saudara, gereja karismatik atau gereja Pentakosta itu selalu dikenal sebagai gereja yang suka mempersembahkan korban buat Tuhan. Ada orang karena dia mengasihi Tuhan, ada hartanya, dia persembahkan hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan ada orang yang menyerahkan rumahnya, termasuk saudaraku tanahnya, gedungnya, dipersembahkan semuanya untuk Tuhan. Tapi saudara dengarkan ini, biar seluruh harta saudara hari ini saudara bawa dan saudara persembahkan itu untuk Tuhan, tapi setelah selesai khotbah ini, saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, saudara menutup telinga saudara untuk tidak mendengarkan firman Tuhan, saudara semua katakan minta maaf saudara, persembahan saudara tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Karena apa? Karena bagi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada persembahkan korban buat Tuhan. Sebab itu mari dengarkan pesan Tuhan hari-hari ini dalam masa-masa krisis ini. Biarlah telinga kita selalu terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, lalu kita hidupi
Saudaraku, kita jalani kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya saudara, kalau kita termasuk orang yang mengasihi Tuhan, justru hari-hari dalam masa-masa krisis ini, kita akan melihat perkara-perkara ajaib besar terjadi bagi kita, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Saya yakin Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa biar kebenaran firman Tuhan ini boleh mendorong kita, memotivasi kita, apapun keadaan kita hari-hari ini, biarlah kita tetap mengasihi Tuhan dan sesama kita dalam masa-masa krisis sekalipun. Maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya bagi setiap kita. Sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, saya rindu untuk berdoa buat setiap kita. Mari tundukkan hati kita bersama-sama dan kita akan berdoa. Bapak Ibu, Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di akhir daripada bulan April ini, Tuhan mengajar kami dan mengingatkan kami, seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan secara khusus umat-Mu yang ada di GTDI Jatinegara 195 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kami berdoa Tuhan supaya firman ini bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi biarlah hati kami tetap mengasihi Engkau, bahkan juga dengan sesama kami. Sekalipun kami dalam masa-masa krisis, kami boleh tetap membuka telinga dan mata kami, bahkan menolong dan membantu mereka yang hari-hari ini sedang membutuhkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami, biarlah lewat hidup kami dan lewat seluruh umat-Mu, bangsa ini boleh melihat dan mengenal bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara jemaat-Mu yang lemah, mari kuatkan mereka Tuhan. Jamah dan sembuhkan mereka yang sakit, lepaskan mereka yang mengalami keterikatan dalam nama Yesus, supaya sungguh-sungguh mereka hanya mengasihi Engkau lebih daripada yang lainnya Tuhan. Bapak terima kasih, kami yakin dan percaya dalam masa-masa krisis ini Tuhan tetap akan mengangkat kami, bahkan menolong dan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang meminta-minta, tidak ada yang sakit-sakitan di antara kami, tapi semua kami dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Keluar masuk kami yakin dan percaya darah Yesus yang menjadi pagar perlindungan bagi setiap kami. Kami bersyukur bahwa di antara kami tidak ada yang terpapar karena virus corona, dan doa kami bangsa ini segera Tuhan bangkit dari semua wabah yang sedang melanda bangsa kami. Kami yakin dan percaya di balik COVID-19, Tuhan mau supaya dari Sabang sampai Merauke bangsa kami diselamatkan Tuhan. Oh, semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakil para menteri, termasuk jajarannya, dan cara khusus untuk tim medis yang dengan Tuhan kekuatan mereka, dengan sekuat tenaga mereka, akan semua relawan yang boleh ikut mendukung bersama-sama. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat kepada mereka untuk segera menuntaskan segala COVID-19 yang sudah banyak menelan korban di atas bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, malam ini menjadi malam mujizat bagi kami, malam di mana Tuhan pulihkan bagi setiap kami. Ini doa kami, memberkati seluruh umat-Mu, bahkan termasuk bangsa ini ya Tuhan, dengan berkat yang terbaik yang datang dari Bapa di sorga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan terima berkat. Saudara, kita angkat tangan kita dan arahkan hati saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan, pertolongan, bahkan penyertaan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai setiap kita mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, dan setiap kita yang percaya sudah terima berkat dari Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu dan selamat malam buat setiap kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.